Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Beliau pernah menyampaikan satu hadis tentang salah satu fenomena akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu fenomena akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu taslimul khassah wa khusyu'ut tijarah. Taslimul khassah ini adalah berbahagia isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan ada satu kondisi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana orang-orang hanya akan mengucapkan salam, hanya akan mengucapkan assalamualaikum hanya kepada kelompoknya saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan waktu sehingga pada hari ini kita dapat memulai kegiatan kita pada hari ini dengan ibadah salat subuh. Semoga segala kegiatan kita pada hari ini, semua pekerjaan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya perlu barangkali mengingatkan dan memberitahukan kepada kita semua bahwa sudah beberapa bulan khususnya pengajian ataupun halaqah subuh minggu dulunya diisi oleh guru kita Dr. Samsul Bahri. Itu sudah beberapa bulan beliau tidak dapat mengisi halaqah subuh karena beliau sedang berobat, sedang proses pemulihan. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan guru kita ini diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat kembali mengisi halaqah subuh minggu itu tentang pelajaran tauhid. Mudah-mudahan diberikan kesehatan segera oleh Allah pada beliau dan juga diberikan kesabaran pada beliau
Semoga ujian yang diberikan kepada beliau berikan pahala dan kebaikan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita meluangkan waktu kita sejenak dengan niat i'tikaf. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan insyaallah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan kalam singkat pada subuh yang mulia ini, yang insyaallah akan kita bahas satu pembahasan singkat yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karyanya Imam An-Nawawi. Di dalam kitab ini ada satu bab yang beliau beri judul, itu tentang bagaimana hak-hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Hadirin berbahagia, di antara hak seorang muslim kepada muslim lainnya adalah satu tradisi di dalam Islam yang barangkali banyak ditinggalkan oleh umat Islam hari ini, yaitu tentang hak memberi salam. Meskipun para ulama tidak mengatakan memberikan salam itu wajib, tapi ini satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam hari ini. Bahkan dalam satu isyarat hadis Nabi SAW tentang salam ini, beliau pernah menyampaikan satu hadis tentang salah satu fenomena akhir zaman, kata Nabi SAW. Salah satu fenomena akhir zaman, kata Nabi SAW, yaitu taslimul khassah wa khusyu'ut tijarah. Taslimul khassah ini adalah berbahagia isyarat Nabi SAW nanti akan ada satu kondisi, kata Nabi SAW, di mana orang-orang hanya akan mengucapkan salam, hanya akan mengucapkan assalamualaikum hanya kepada kelompoknya saja, kata Nabi SAW. Taslimul khassah artinya hanya akan mengucapkan salam kepada kelompoknya saja. Kalau kira-kira meskipun mereka juga orang Islam, tapi barangkali berbeda sedikit pemahamannya atau manhajnya atau alirannya, itu cenderung tidak diucapkan salam. Ini satu isyarat dari Nabi kita SAW. Ada satu fenomena nanti, kata Nabi, orang tidak akan menyampaikan, umatku akan pilih-pilih ketika mengucapkan salam. Kalau kita gambarkan secara sederhana dan berbahagia, barangkali kelompok ataupun aliran pemahaman di dalam Islam ini kan banyak. Mungkin kalau kita ilustrasikan nanti berbahagia, ada kelompok misalnya yang pakai peci hitam seperti saya misalnya. Ini ilustrasi sederhana saja. Itu akan mengucapkan salam kepada yang pakai peci hitam saja, atau peci putih saja, yang pakai sarung sama sarung saja, yang pakai jubah sama yang berjubah saja. Ini ilustrasi sederhana. Artinya apa? Memang ada fenomena seperti itu. Orang kalau misalnya berbeda pakaian sedikit, ini bukan kelompok kita, itu ada pemahaman seperti itu, sehingga tidak mengucapkan salam. Kadang-kadang ada semacam pengalaman yang disampaikan oleh orang-orang karena bajunya beda ketika ketemu di warung kopi atau di mana misalnya.
ketika diucapkan salam itu nyaris tidak direspon. Barangkali ini satu isyarat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ada fenomena yang akan tampak di akhir zaman. Manusia atau umat Islam pada saat itu pilih-pilih ketika mengucapkan salam. Sehingga Imam An-Nawawi al-Bahagia beliau membuat satu judul dalam kitab beliau, yaitu bayan tentang huquqihim wasyafaqah alaihim, bab ta'zimu hurmatil muslimin, namanya bab bagaimana memuliakan atau memberikan penghormatan kepada orang-orang Islam. Salah satunya adalah dengan memulai mengucapkan salam ketika setiap bertemu. Kemudian hadirin berbahagia, yang tidak kalah penting adalah hanya beberapa saja barangkali yang akan kita sampaikan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah berfirman, ada satu perintah dalam Al-Quran untuk merendahkan janahak wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Memang perintah ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Artinya hendaknya seorang muslim itu merendahkan bahunya. Barangkali ini kiasan, merendahkan bahunya liman ittaba'aka minal mu'minin, bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Hadirin berbahagia, kata Imam An-Nawawi, wa hadza dalilun, ini menjadi sebuah dalil ala anna al-insana ma'murun bit-tawadhu'i li ikhwanihi wa in kana rafi'ul manzilati. Ini menjadi sebuah dalil yang sifatnya umum kepada semua orang mukmin, bahwa setiap manusia itu diperintahkan untuk tawadhu, rendah diri di depan orang lain. Bitawadhu'i li ikhwanihi wa in kana rafi'ul manzilah. Hendaknya kita tawadhu, rendah diri, merasa tidak berlaku sombong di depan orang lain. Wa in kana rafi'ul manzilah, meskipun secara pangkat, secara nasab dan sebagainya kita lebih tinggi dari orang lain, kita lebih tinggi daripada orang lain. Maka dan berbahagia, perintah ini tentunya umum kepada setiap umat Islam. Artinya berlaku rendah diri ini satu perkara yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Kemudian berbahagia, dalam bab ini bahkan Nabi SAW pernah juga memerintahkan seperti ini. Misalnya ini digambarkan ketika seseorang berjalan di pasar. Kata Nabi SAW, man marra fi syai'in min masajidina, barang siapa yang berjalan di tengah-tengah keramaian. Di sini digambarkan min masajidina, ketika berjalan di masjid. Tentunya masjid itu dalam gambaran hadis Nabi ini salah satu tempat yang ramai. Man marra fi syai'in min masajidina, barang siapa yang berlalu atau berjalan di masjid-masjid kami, kata Nabi SAW, au aswaqina, atau berjalan di pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun falyumsik. Jika orang yang sedang berjalan di tengah pasar, di tengah keramaian, di masjid, di pasar-pasar atau di tempat-tempat keramaian lainnya, jika dia membawa anak panah, mungkin zaman itu senjata yang paling populer itu panah.
kalau zaman dulu masa Nabi SAW. Falyumsik, hendaknya memegang erat-erat itu panah. Au liyaqbid ala isaliha bi kaffihi aw yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in. Jika mereka menenteng panah, menenteng senjata ketika berjalan di tengah-tengah keramaian, di pasar, di masjid, maka hendaknya memegang erat-erat panahnya itu, au liyaqbid, atau menyembunyikan mata panahnya, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan ketakutan dan sebagainya kepada orang lain. Dan hadis ini hadirin berbahagia, salah satu juga adab ketika seseorang berjalan di tengah keramaian. Ketika misalnya berjalan di tempat keramaian, di masjid atau di pasar, hendaknya tidak mempertontonkan. Ini juga bagian daripada tawadhu. Kalau sekarang ini orang yang nenteng senjata, misalnya ada pistol dan sebagainya, baik itu aparat atau siapa, itu salah satu adabnya tidak menampakkan senjatanya atau sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman. Nah, ini juga bagian daripada, kata Nabi SAW, bagian daripada salah satu sifat tawadhu. Karena kan ketika seseorang nenteng panah atau apapun, itu kan sifat kesombongan itu bisa jadi muncul. Sifat kesombongan bisa jadi muncul dari orang itu, sehingga ketika ada orang bertemu dengan orang-orang yang orang lain di pasar atau di masjid atau di tempat-tempat keramaian lainnya, dia akan menimbulkan kesombongan, sehingga orang lain bisa takut dengan orang ini. Ini salah satu hadis yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab, di dalam penjelasan tentang salah satu ataupun di antara hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Pertama tadi ada mengucapkan salam, yang kedua bersikap di depan orang lain dengan sikap-sikap yang tawadhu, dan juga apabila ada alat-alat, ada senjata seperti hadis tadi digambarkan, ada senjata atau ada alat-alat yang menimbulkan orang lain itu tidak senang atau tidak nyaman, itu tidak dipertontonkan. Dan berbahagia di dalam hadis yang lain juga, salah satu hadis yang berkaitan dengan asy-syafaqah war rahmah bil akharin, kata Imam An-Nawawi, adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau juga memasukkan satu hadis tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat ataupun rahman dan rahim Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Salah satu di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan satu amalan, meskipun amalan itu beliau sukai, tapi tidak beliau lakukan secara terus-menerus. Dikatakan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan meninggalkan satu amalan, wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi. Sedangkan Nabi suka amal ini, khasyata an ya'mala bihi an-nasu fa yufarridu alaihi. Nabi takut jangan-jangan nanti amalan yang beliau buat secara terus-menerus itu akan dianggap sesuatu kewajiban oleh umatnya. Misalnya seperti bersiwak. Nabi bersiwak itu suka sekali bersiwak, tetapi Nabi tidak melakukan secara terus-menerus, supaya apa? Supaya tidak dianggap sesuatu yang difardukan atau yang diwajibkan terhadap umatnya, sehingga memberatkan umat beliau ketika melihat Nabi melakukan secara terus-menerus. Hadirin berbahagia, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
barangkali inilah beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hak seorang Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebetulnya ada beberapa hadis, barangkali ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hendaknya memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum